Kami mendapatkan laporan dari masyarakat melalui DPRP dan LSM tentang persoalan limbah atau tailing, di mana kami melakukan advokasi pada beberapa waktu yang lalu dan juga di tempat dan difasilitasi oleh PT Freeport. Hasil dari persoalan itu kemudian kita mengadakan rapat pada tanggal 11 September 2023 bersama dengan Freeport dan seluruh stakeholder mitra dari Komite 2 kementerian yang terkait bersama dengan pemerintah Provinsi Papua Tengah dan DPRP bersama beberapa lembaga swadaya masyarakat. Nah, dari hasil dicapailah kesepakatan bersama yang ditandatangani pada tanggal 19 September itu. Intinya bahwa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses program-program yang Freeport sudah konsepsikan dalam rangka program CSR terhadap penanganan masyarakat yang berdampak dan terdampak oleh tailing itu. Nah, kemarin dibilang Freeport kau tutup, kita tutup semua, maka tailing akan stop. Tetapi kalau dibilang masih dia beroperasi, maka tailing ini akan berjalan terus dengan segala dampak. Sehingga kesepakatan tanggal 19 bahwa perlu ada satu format perumusan baru tentang konsep penanganan, pengawasan, dan implementasi program-program CSR terhadap masyarakat yang baik yang terdampak atau yang berdampak dan terdampak. Karena ada dua kelompok masyarakat yang mendapatkan dampak langsung dari itu dan terdampak di pesisir. Mempertemukan kapal dredging yang bergerak dari barat dan nanti kita akan kerja dengan swarm excavator dari arah timur untuk mempercepat proses dredging ini. Next. Nah, ini foto-foto terakhir bagaimana kita sudah buka akses jalan 1,2 kilo menuju titik yang akan kita tuju. Kemudian dari titik itu yang akan kerja adalah swarm excavator untuk mengconnecting akses dari barat ke timur dari kanal yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Next. Nah, topik kedua ini tentu terkait dengan rambu-rambu di mana titik-titik yang sudah kita lakukan dredging sehingga itu akan kemudian menjadi semacam rambu untuk akses ketika masyarakat akan melewati dari barat ke timur maupun sebaliknya. Masuk dalam isu pembuasan tanah karena pasti panjang sekali perjalanan ini kalau soal tanah di tanah Papua. Jadi waktu itu kita minta untuk Lepomawi siapkan titiknya, kami bantu untuk melakukan survei, kami akan diskusikan terkait desainnya, karena tentu ini kan kemudian akan bicara siapa yang akan merawat, siapa pemiliknya, dan seterusnya. Bagaimana rumah ini kemudian menjadi lebih fungsional. Itu yang kita lakukan dari area barat, proses dari area timur sendiri sementara kita lakukan karena untuk mendekati akses titik di mana kita akan mempertemukan barat dan timur itu kita harus merintis jalan dulu kira-kira sekitar 1,2 km untuk mencapai titik itu. Kemudian kita tidak bisa bekerja dengan kapal dredging sehingga yang kita akan lakukan adalah menggunakan excavator, swarm excavator sehingga pekerjaannya bisa lebih cepat. Next. Bapak Ibu pimpinan Komite 2 DPD RI yang saya hormati, ini foto-foto bagaimana kapal dredging sudah bekerja dari arah barat dan terus bekerja saat ini untuk memastikan kedalaman yang kita bisa dapat dan kita rawat itu sekitar
lebar 10 meter dan kedalaman 2 meter pada saat kondisi air surut. Kita punya mobil harus kasih tunjuk diperiksa orang siapa. Akhirnya mereka merasa bahwa sengaja Freeport mempersulit syarat-syarat untuk mengelola itu. Kemudian mengenai masalah-masalah mengafirmasi anak-anak Papua yang sudah terdidik dalam bidang entrepreneur, itu juga masih ada kesan. Saya pernah jujur sama Pak Tony punya agak sampai gara-gara ini baru saya bicara sama dia. Ya. Saya kan sampaikan begini sama beliau, Pak. Kita anak-anak Papua yang sudah bekerja lebih 30 tahun di Freeport dan sekarang sudah pensiun kurang lebih ada 6-7 orang kan. Beniko yang segala macam. Mereka fokus 30 tahun di situ. Setelah keluar berhenti, bukan diberhentikan, tapi karena memang masa jabatan habis. Saya dengar mereka ini mulai ada yang datang bisik-bisik, kan tahu mereka gaji besar kan, banyak duit. Ini yang saya hadapi itu, ya itu terkesan Freeport akui, kalian boleh kasih masuk jadi vendor kan. Begitu mulai masuk ke dalam sistem, dipersulit sampai akhirnya mati sendiri. Tolong dong itu diperbaiki sedikit. Saya tuh harus ada afirmasi untuk memproteksi anak-anak Papua kan. Ya kemarin sama KBI dia bilang bagi saya ini sudah 2 tahun bolak-balik sama wakil Pak Jafna kan, wakil presiden siapa? Jempino. Ya itu segala. Suruh berunding di sini, berunding saya pakai biaya sampai sekarang saya semua miskin. Saya bilang itu biasa, baru berapa lama? Saya urusan lari sendiri biaya sampai saya bilang stop. Tolong kalau bisa ada lex spesialis terhadap afirmasi anak-anak ini. Gak usah banyak lah. Dia kan bisa bikin, kalian kasih bantu-bantu itu bikin telur kah, ayam kah, atau saja. Jadi ya, dengan ekspor mereka gitu. Jangan dipersulit. Saya mau tanya jujur, ada orang Papua jadi vendor Freeport? Jujur saja kita mau. Sejak dari Pak Bas kan, habis itu nggak ada. Yang gede semua dari luar. Yang kecil-kecil aja. Kita tidak usah perpanjang. Saya kembalikan kepada Pak Klaus untuk menjawab ini. Kemudian ya, kami baru saja melakukan rapat di Komite 2 DPD RI, yang mana rapat dihadiri juga oleh manajemen Freeport. Rapat ini untuk menindaklanjuti kesepakatan tanggal 11 September. Kami tadi mengusulkan agar Freeport dapat mendukung dan memfasilitasi lebih mawilnya. Kami juga menyampaikan agar pengelolaan tailing untuk dapat melibatkan ataupun untuk diberikan kepada pelaku usaha anak asli Mimika yang sudah siap untuk berusaha. Ya, kita juga tadi menyampaikan keluhan dari masyarakat Mimika terkait dengan pembahasan AMDAL ya pada manajemen Freeport. Kami harapkan apa yang kami sampaikan tadi bisa mendapatkan perhatian. Tadi juga disepakati untuk dibentuk tim kerja dan juga kedua Freeport menyiapkan jadwal untuk pelaksanaan dari kesepakatan tanggal 11 September 2023. Terima kasih.